Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kawan-kawan sekalian, ketika Andalusia ingin ditaklukkan dulu, kerajaan Visigot sering mengutus mata-mata untuk memata-matai para pemuda Islam. Suatu saat mereka datang melihat apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Islam di Andalusia pada saat itu. Mereka banyak berdiskusi tentang masalah fikih, mereka banyak berdiskusi tentang masalah syair Arab, mereka banyak berdiskusi tentang masalah hadis dan tentang masalah ayat-ayat Al-Quran, berdiskusi tentang masalah ilmu pengetahuan, geografi dan juga astronomi. Pada saat mereka mendapatkan bahwa pemuda-pemuda Islam saat itu sedang kondisi yang seperti itu, mereka mengatakan bahwa belum saatnya umat Islam di Andalusia itu untuk dikacau balaukan atau diperangi. Sampai suatu ketika mereka mengutus mata-mata mereka untuk melihat kondisi perkembangan pemuda-pemuda Islam di Andalusia. Pada saat itu didapatkan seorang pemuda di kalangan kawan-kawannya duduk, ya, tapi dia mengasingkan diri dan menangis, ya. Kenapa menangis? Ya. Ditanya, kenapa engkau menangis? Ya. Menangis karena saya kehilangan pacar saya, bahasanya sekarang, ya. Bahwa ada seorang wanita yang menolak saya. Nah, akhirnya dia menangis. Dan kasus ini didapatkan bukan pada satu orang daripada pemuda ini saja, tapi juga pada beberapa pemuda-pemuda yang lain di tempat yang berlainan. Maka di situ kemudian diberikan informasi bahwa sudah dekat masanya umat Islam di Andalusia ini bisa kita perangi dan bisa kita kalahkan. Itu kisah tentang bagaimana awal mula Andalusia itu, ya, berhasil ditaklukkan dan juga berhasil kemudian umat Islam diusir dari kota Andalusia. Perhatian terhadap pemuda itu sendiri dan perhatian apa yang diperhatikan oleh pemuda itu, ya. Pemuda ini lagi sibuk apa dia? Maka kalau seandainya pemudanya ini lagi sibuk apa, nah inilah orang-orang muda inilah yang menjadi barometer masyarakat itu. Sibuk dengan apa dia? Pada saat dia menyibukkan dengan sesuatu yang tidak berguna baginya, yang tidak ada hubungannya dengan keutuhan umatnya, nggak ada berhubungan dengan agamanya, nah pada saat itu pemuda ini adalah pemuda yang disoriented, tidak punya orientasi. Dia bergerak sendiri dan ini adalah titik kelemahan daripada umat Islam itu sendiri. Nah, kita juga hari ini, kalau seandainya adik-adikku sekalian ini pada masa-masa kita yang sangat emas, masa-masa emas ini, ya, yang kita mampu untuk berkreasi dan peduli kepada umat ini, tapi kita ternyata sibuk dengan lagu yang baru apa, HP yang baru apa, ada game yang baru apa, itu disibukkan, habis waktu untuk itu, ya. Betul-betullah kita ini pemuda-pemuda yang terbuang, nggak berguna bagi umat, Nah, saya dah jumpa di Jakarta ada kawan-kawan kita dari Aceh, ya, yang mereka sangat visioner dan juga sangat kreatif. Mereka membuat, ada dua orang kawan kita yang sedang S2 di UI, ya, di UI ngambil tentang IT, ya. Mereka membuat aplikasi bisatopup.com yang bisa untuk beli pulsa, token PLN, bisa beli pulsa macam-macam, ya, bisa beli tiket pesawat terbang. Sekarang sedang mereka upgrade untuk bisa beli tiket pesawat terbang, dan itu adalah pulsa paling murah. Bisa dengan yang hebat-hebat saat ini apa bisa dibandingkan, mereka jual pulsa paling murah sekali, paling murah, tapi itu murni punya anak Aceh, 2 orang anak Aceh yang buat itu. Bisa top up, bisa kalian download di aplikasinya, di Android, baru ada tingkat Android bukan iOS, ya. Mereka buat itu, ya. Kemudian di samping itu saya tanya tentang kehebatan aplikasi kalian ini apa.
kehebatannya adalah kami paling murah Ustaz, bisa dibandingkan dengan yang lain, yang perusahaan-perusahaan besar. Kami paling murah, kami bisa jual pulsa, token dan yang lain-lain dengan harga yang sangat murah sekali. Hebat ya, itulah kehebatan mereka. Lalu apa? Kami ya, dengan orang yang berbelanja di tempat kami, membeli di tempat kami, bertransaksi dengan kami, sama dengan dia telah bersedekah. Mereka setiap saat 1 tahun itu buat sebuah projek. Orang yang beli itu, laba daripada itu mereka sisipkan untuk sedekah membangun umat. Lihat ya, 2 orang ini. Kemudian yang bekerja hari ini di pasar minggu, mereka buka kantor di pasar minggu, yang mempekerjakan ada 15 orang pekerja baru tingkat awal. Mereka menggaji pekerja-pekerja itu. Umur mereka masih seumur kalian, baru 24 tahun, baru 25 tahun. Ya, kreatif, berpikir untuk umat, ya, berpikir juga untuk membuka lapangan kerja. Enggak sibuk dengan apa game baru hari ini apa, kemudian ya, kemudian video apa yang baru, kemudian parah lagi film-film apa yang baru nih ada. Udah nonton film Korea yang punya sampai volume 30 volume macam-macam lah ya. Enggak disibukkan dengan itu, sibuk dengan hal yang bermanfaat bagi umat. Ya, itu ya kita inginkan. Maka kawan-kawanku sekalian, juga amanah yang nomor 2 adalah bahwa bagaimanapun kondisi kita hari ini, jangan pantang putus semangat. Jangan putus semangat. Bagaimanapun berusaha orang di pinggir kita, di sisi kita, di samping kita, jangan putus semangat. Selalu saja ada jalan. Ya. Ketika saya di Bandung, alhamdulillah jumpa dengan Ustaz Hanan Ataki dan yang lain, saya belajar banyak dengan beliau, tampil bersama dengan beliau juga. Saya belajar bahwa tidak ada istilahnya hal yang mustahil. Kalau anak muda ini ya suatu ketika bisa berubah dengan drastis ke arah yang lebih baik. Ya. Yang penting sekarang apa? Kepedulian daripada kita bersama terhadap masalah mereka. Perlu ada pendekatan yang bagus dan baik untuk mendekati kawan-kawan kita yang masih belum dekat dengan Allah, atau belum ingin taat kepada Allah, belum ingin dekat dengan masjid. Ya. PR daripada kita semua adik-adikku sekalian ya. Kita ya, bukan berarti kita yang paling suci, sudah bagus sekali, sudah pintar, enggak. Bukan masalah kita pintar, kita suci, enggak ada orang satu pun yang bilang kita suci. Enggak ada satu orang pun yang mengatakan kita pintar. Kita pun enggak pernah mengakui diri kita pintar. Tapi apa? Kita ingin mengajak kawan-kawan kita yang masih ya belum tahu tentang Islam, belum mau beribadah kepada Allah, belum mau dekat dengan masjid, supaya mereka dekat dengan masjid dan taat beribadah kepada Allah semampu kita. Itu kepedulian kita untuk umat. Kita belum bisa berbuat banyak untuk umat, berbuatlah untuk kawan-kawan kita. Peduli untuk kawan-kawan kita, ajak mereka pendekatan yang baik. Ya, jangan istilah kita hidup sendiri melepas tangan, jangan. Ya, maka kita harus peduli untuk umat. Peduli dengan umat adalah peduli dengan kawan-kawan kita yang masih mereka jauh, masih enggak mau sholat, ya, masih mereka jauh dengan masjid, banyak membuang waktu pada hal-hal yang tidak berguna. Ya, perlu ada suatu rangkaian dan juga sistem dan juga pendekatan khusus approach yang kita buat. Mudah-mudahan ya ada sebuah hal yang baru yang lain yang bisa menggerakkan kawan-kawan anak-anak muda ini untuk mendekat ya, dengan Allah ya, punya jalan hidup yang berguna bagi mereka sendiri dan berguna bagi yang lain. Tinggal mengarahkan saja, tinggal mengarahkan. Mereka sudah berjalan, cuma mungkin jalan yang salah, tinggal diarahkan ke jalan yang benar. Nah, kita perlu pendekatan yang baik dan kepedulian terhadap mereka. Jangan merasa bahwa ya sudahlah mereka jalan sendiri, saya jalan sendiri. Kita perlu, jangan menganggap bahwa sudah memang dia enggak susah, belum dapat hidayah. Bukan dia belum dapat hidayah, kitanya belum mampu untuk mengajak dia kepada melihat hidayahnya. Ya. Itu harus menjadi PR dan kepedulian daripada kita, walaupun kondisi bagaimanapun kondisi hari ini kawan-kawan kita, dan bagaimana betapa sibuknya kawan-kawan kita di luar sana dengan pekerjaan yang tidak berguna. Bukan sibuk dengan buku, bukan sibuk dengan membuat tugas kuliah yang benar, enggak, sibuk dengan yang lain. Kalau sibuk dengan buku, sibuk dengan berdiskusi masalah ilmiah di kedai kopi, is okay mungkin. Hal yang mungkin bisa dimaklumi.
ya, sibuk dengan tugas kuliah, mereka harus nongkrong di kedai kopi, tugas kuliah yang rumit dan yang lain bisa mereka bermusyawarah. It's okay, mungkin hal yang bisa dimaklumi, tapi ini bukan itu yang mereka bicarakan. Nah, bagaimana ya mereka punya waktu yang banyak tapi nggak berguna bagi mereka, nggak berguna bagi orang lain. Nah, ini adalah masalah-masalah anak muda yang kita harus pikirkan bagaimana jalan keluar dan solusinya. Itu sedikit pengantar daripada saya. Apabila ada pertanyaan, silakan.